hormati Ketua DKM Masjid An-Nur, guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Fadilah Mata'amallah Bidul Hayati. Amin ya Allah ya Rabb. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Sayyidil Alwi Mata'amallah Bidul Hayati. Bapak Haji Iskandar dan segenap para orang tua yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia-Nya untuk kita, sehingga kita bisa hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ta'lim setiap Sabtu pagi. Ini karunia yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah-langkah kita menjadikan asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita, dan kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk penghulu alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan panutan kita, yang merupakan uswah kita, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan tidak ada manusia yang paling mulia yang dapat menolong kita kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Sekitar 2 hari lagi ya akan ada pergantian tahun dan sekaligus pergantian pemimpin insyaallah. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika datang pergantian tahun? Setiap tahun kita sudah merasakan ini Pak, pergantian tahun. Dan semenjak kita dilahirkan sampai gini hari, umur kita udah berapa ini? Berarti sudah berapa kali kita menghadapi pergantian tahun. Terus bagaimana dengan amal-amal kita? Bagaimana dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah masih begitu-begitu aja? Monoton aja? Gak ada peningkatannya? Itu orang yang rugi. Jadi ketika datang pergantian tahun, di hujung tahun itu, di hujung pergantian tahun itu, harusnya kita setiap waktu itu kita apa? Muhasabah. Apa tuh Pak muhasabah? Introspeksi ya. Mana amal-amal kita, apakah lebih banyak yang buruknya atau yang baiknya? Karena ini yang akan menjadi asbab bahagia atau tidaknya kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi, beliau memberikan satu amalan ketika datang pergantian tahun, di mana malam itu orang-orang girang, orang-orang senang, kaki-kaki mereka jingkrak-jingkrakan
ribuan bahkan jutaan kaki manusia pada malam pergantian tahun semuanya cikrak-cikrakan, senang gitu, mau ganti tahun yang baru. Kalau yang sadar dia mengingat Allah, kenapa itu? Karena hakikatnya umurnya dikurangin sama Allah. Jadi dia merenung tuh, ketika pergantian tahun dia merenung, ya Allah, datang pergantian tahun, umur saya kurang satu Pak. Ya. Jadi amalannya apa tuh? Kata guru kami, siapa-siapa yang mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam pergantian tahun tepat jam 12. Ya. Kata beliau, Allah akan angkat 1.000.000 derajat kemuliaannya di sisi Allah. Dan Allah hapuskan 1.000.000 lebih daripada dosa-dosa kecilnya. Dosa kita banyak kan? Nah, apa di sini ya, yang dosanya paling sedikit ada kan? Ada di sini yang dosanya paling dikit. Saya ada banyak dosanya. Dosa kita banyak ya Pak? Banyak. Ya. Jadi perlu apa? Perlu kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam itu kita diperintahkan, ketika orang-orang lalai, dia jigrak-jigrakan, dia senang di tangannya megang petasan, dia tembakin itu langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang beriman renung tuh kalimat tauhid dibaca, la ilaha illallah, 3 kali kita baca, diakhiri Muhammadur Rasulullah. Aman tuh. Aman apa? Aman dari lalai, aman dari ghaflah. Nah, besok orang cuma tungguin jam 12 doang tuh Pak, padahal setiap malam ketemu gak tuh? Malam minggu ketemu, ada besok jam 12 malam ketemu, malam Selasa ketemu, malam Rabu ketemu. Nah besok baru spesial. Ya, cuma tungguin jam 12 pas. Sama. Udah gitu Pak. Bakar-bakar. Ikutin orang-orang yang tidak. Oh Pak Ustaz, saya gak bakar ayam, gak bakar jamu, saya bakarnya ikan. Ikannya juga gak gede-gede amat. Ya, ikan cerek itu Ustaz saya bakar. Tetap aja mutasyabuh namanya. Apa mutasyabuh? Ngikutin amalan orang-orang Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang-orang yang mengikuti kerjaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa minhum. Nah, mereka termasuk dalam golongan. Selamat diri kita deh. Anak-anak kita jangan suruh pada keluyuran. Malam tahun baru pada di Ancol. Ya ngapain kalau di pinggir pantai? Yang ikut konser, dia jalan-jalan tengah malam buat ngerayain malam tahun baru, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan ngumpul sama keluarga, zikir. Ya. Karena apa? Tahun itu tahun di mana umur kita dikurangi 1 sama Allah, biar nyadar. Ya. Kalau kita bakal pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi bapak semua ini umurnya semuanya 70, 60. Alhamdulillah seperti kalau yang paling muda. Paling kecil. Ini Pak, introspeksi diri. Ya, jadi setiap tahun begitu kita. Ya. Setiap tahun begitu. Introspeksi. Ya. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, khairun nas
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Enggak panjang, banyak. 60, 70 ya. Lebih dikit enggak apa-apa dah. Bonus dari Allah. Ya. Wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Kesehariannya taat kepada Allah, kesehariannya memberi manfaat untuk orang lain, kesehariannya mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya banyak, kebaikannya juga banyak. Itu orang yang paling baik, kata Rasulullah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan paling buruknya manusia yang dikasih umur banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi buruk amal-amalnya, dosa apa yang dikerjain, ya, musyrik bidzulum, dosa apa yang dikerjain, ya, begal juga, ya, mabok juga, judi juga, apa semua dikerjain sama dia. Selama hidupnya berbuatnya begitu aja, nggak ada perubahan, nggak taubat, nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan apa yang dia kerjakan. Ya, jadi di dunia nggak boleh santai-santai, ya, karena kita akan pulang menghadap Allah dan kita akan punya tanggung jawab. Itu yang pertama tuh Pak, ya, pergantian tahun kita semakin baik, ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengar lagi kita berkata nyari pemimpin, ya, pilih pemimpin. Kalau imam pemimpin memang ada syarat-syaratnya. Gak jauh beda sama imam di masjid atau di musola, atau seorang yang mau jadi imam sholat. Kalau imam yang sholat, ya, syaratnya apa yang pertama? Fasih, cadel, bindeng, gak boleh jadi imam. Cadel, bindeng, repot bacanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngomong warung, bindeng, cadel, bindeng, gak boleh ini jadi makhluk jadi berantakan Pak. Semuanya ikhfa semua dunia kan bindeng, ikhfa semua. Fasih, baca alhamdulillah fasih. Rukun sholatnya benar, pasti. Kedua apa? Alim. Alim berarti ngerti, paham ilmu sholat, paham hal-hal yang membatalkan sholat, paham rukun sholat. Imam, nggak asal jadi imam, ya. Tertentu juga batalin diri lagi. Ya, harus ngerti. Ya, jadi dipilih tuh imam, ya, pemimpin dipilih. Ya, kalau pemimpin negeri kita pilih yang gimana? Yang pertama, sama, yang beriman kepada Allah. Kalau imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kepemimpinannya benar. Ya, ini caranya besok apa? Yang beriman. Kalau yang cuma ngaku-ngaku beriman, jangan pakai dipilih. Iya, karena orang yang beriman itu gak pernah ingkar janji. Betul. Orang yang beriman gak pernah ingkar janji. Ya. Jangankan sama manusia, sama Allah dia, masya Allah, benar-benar. Nah, kita juga udah berjanji sama Allah di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil
Itu janjinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, ibadahnya, hidup matinya untuk Allah. Pemimpin hidup matinya untuk Allah. Adil, benar-benar ngurusin rakyat. Adil bagaimana supaya rakyat makmur. Gak pakai emosi, gak pakai hawa nafsu. Saya mau apa-apa gak dipilih. Iya, ya begitu. Yang beriman, yang takutnya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pemimpin. Ya, seperti itu Pak. Jadi pilih pemimpin yang satu apa? Yang beriman. Ya, yang benar-benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, yang adil. Ya, adil. Imam masjid juga harus adil Pak. Iya. Enggak semua maunya pakai hawa nafsu. Urusan saya imamnya, terserah saya. Dia nggak berlaku adil sama makmumnya. Iya. Sholat maghrib sholatnya al-baqarah, tabarok. Semua lagi baca tabarok. Makmum ikut aja, ikut ya. Tapi artinya gondok Pak. Besok kau ikut lagi sama dia. Lelah maghrib, tabarok, baca semua lagi. Tak boleh. Makanya Rasulullah SAW ingatin itu kan, tidak amahukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, katanya ringanin bacaannya. Ada satu sahabat Rasulullah SAW dimarahin sama Nabi Muhammad. Ya, saya lupa namanya. Itu sahabat nih. Ya, dia jadi imam, baca surat Al-Baqarah, dia habisin semua. Sahabat-sahabatnya semua hafal Quran tuh. Al-Baqarah dibaca semua. Kelar sholat Rasulullah bilang kepada dia, mau bikin fitnah. Ya. Mau bikin fitnah. Kalau sholat ringanin, baca itu. Di belakang lihat ada siapa? Daki-aki. Kalau dirinya kelamaan, gegep dia. Oh ya banyak kan? Gemeteran kakinya Pak di belakang. Selain gemeteran ngoceh kan dia. Ya Allah, imam lama amat katanya. Falyukhaffif kata Rasulullah. Ringanin bacaan kamu. Ada aki-aki, ada anak-anak. Nah kalau kelamaan itu bocah bercanda terus. Betul nggak Pak? Yang bodoh siapa? Bapak-bapak yang jadi imam bodoh. Lama-lama bocah di belakang udah rame gitu. Akhirnya bukan dengerin bacaan imam, dengerin apa? Dengerin bercandanya anak-anak. Suruh diringanin, maghrib, ringanin bacaannya. Kuliah, kan begitu. Aman kan? Aman kan? Aman. Besok itu lagi kuliah, al-falaq itu aja. Tapi tanda itu aku bakal kenal sama imamnya. Tuh imam kuliah. Iya, imam guru. Iya, bacanya maghrib kuliah, aja maghrib. Ya memang begitu perintahnya. Nggak boleh panjang Pak. Kalau subuh, boleh subuh. Ya, tadi nih enak bacaannya, cakep sedang. Masya Allah, jangan panjang-panjang. Nggak boleh kata Rasul. Kalau yukhaffif, ringanin bacaan. Ya, itu banyak petugas, orang-orang bekerja. Itu Rasulullah SAW saking raufur rahimnya kepada hamba-hamba itu begitu. Sayangnya luar biasa. Kalau kita lihat akhlak Nabi Muhammad SAW, luar biasa Pak. Jauh kita Pak. Ya. Dulu ada satu orang Yahudi namanya Usamah. Kerjaannya bunuhin orang. Ya. Sahabat-sahabat dibunuh Pak. Suatu ketika ditangkap sama sahabat, diikat di tiang masjid. Ya. Terus apa dibunuh sama Nabi Muhammad? Walaupun sudah bunuh banyak orang. Enggak. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah aslim. Ya Usamah masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Ya Muhammad. Ya. Saya nggak bakal masuk Islam walaupun kamu bebaskan saya. Ditinggal sama Rasulullah. Tetapi kasih makan sama sahabat. Kata Rasulullah, kasih makan.
Besok begitu lagi, besok datangi. Ya Usama aslim, masuk Islam ya Usama. Tidak ya Muhammad, saya nggak bakal masuk Islam walaupun kau bebaskan. Hari ketiga begitu lagi. Aslim ya Usama, masuk Islam ya Usama. Ya nggak ada Rasul. Ya Muhammad, ya, aku nggak bakal masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Buka ikatannya, lepasin. Saking sayangnya itu sama hamba Allah, dilepas itu Pak Usama. Dari akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Setelah dilepas apa yang terjadi? Usama masuk Islam. Ya. Usama memeluk agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita kira-kira gimana? Habis sudah. Gebugil. Udah kebanyakan ngebunuhnya. Jangan ngebunuh ya, jadi begal lagi tangkap habis tuh orang. Ya. Itu Rasulullah SAW mulia akhlaknya. Kita disuruh ngikutin setengahnya deh. Ya. Sayang sama hamba-hambanya Allah SWT. Kalau kita sayang sama negeri kita, sayang sama rakyat Indonesia, pilih pemimpin yang baik. Amin. Amin. Memang qadarullah Pak, nomor 1 bacanya amin. Betul nggak? Pas tunjuk salah nggak? Qadarullah, qadarullah. Allah tunjukin begitu tuh. Iya. Tunjuk sama. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Pak Amin mawanis nomor berapa? Nomor 1. Qadarullah. Setiap didoain bacanya apa? Amin. Setelah Fatihah bacanya apa? Selalu disebut tuh beliau berdua. Walaupun kita nggak ada maksudnya beliau, tapi disebut nama aminnya qadarullah. Mudah-mudahan ini Amin. Kita, ya Pak ya. Tapi saya nggak ngajarin milih Pak Amin, nggak ngajarin. Iya, nggak ngajarin milih Pak Amin. Itu dari hati masih kepingin selamat ini negeri, kepingin ini bahagia rakyat Indonesia. Pilih orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena ntar kita juga yang pilih bakal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyoblos nomor berapa? Ini besok tangannya ngomong di hadapan Allah. Waktu kali muda aidihim akan berkata di tangan kita nih, nyoblosnya nomor berapa? Ngomong besok. Sekarang nih Pak nggak ngomong. Ini bisa ngomong. Tanggung jawabnya kita. Ya kalau Pak milihnya nggak benar, kalau milih nggak benar, tanya sama. Ya, mudah-mudahan anugerah besar dari Allah. Allah berikan pemimpin yang benar-benar tahu Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, adil. Ya, apalagi itu? Wanahi bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ya. Yang mencegah kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Itu yang kita pilih yang begitu. Bukan pemimpin yang hanya bisa menyenangkan kelompoknya sendiri. Bukan pemimpin. Lihat Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Lihat jiwa kepemimpinannya, ya sama seperti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kepemimpinannya ketika menjadi khalifah. Ya setelah tiadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa Pak. Gak mikirin diri sendiri, gak mikirin kalau kelompoknya sendiri. Tapi apa? Yang dipikirin adalah rakyat. Keliling cari apa? Sayyidina Umar Pak kalau malam keliling Pak. Ya, jadi belusukan itu bukan sekarang aja. Belusukan dari dulu udah ada. Iya. Udah ada Pak. Sayyidina Umar belusukan Pak. Kalau keliling Pak. Keliling. Nyari warganya, rakyatnya yang belum makan. Kalau sekarang kelaparan, benar nggak Pak? Tidurnya di mana aja rakyat. Sayyidina Umar dicari, ya sampai satu saat dia menemukan satu rumah yang dapurnya itu lubang apinya terus nyala, nggak berhenti. Sampai disamperin satu rumah ini, ketuk pintunya Sayyidina Umar, keluar orang wanita. Ya.
Di dalamnya ada 3 orang anak. Yang satu nangis, yang 2 tidur. Kata Sayyidina Umar, wahai ibu, apa yang kau masak? Ya. Aku masak sesuatu untuk makan anak-anakku, tapi ini belum matang ya Sayyidina Umar. Sampai tertidurkah anak kamu? Iya. Yang satu nangis. Ya. Satu sahabat suruh buka itu panci yang dimasak sama itu. Apa yang dimasak? Batu yang dimasak. Buat tenangin anaknya nih. Kalau nangis, ntar ya nak, belum matang. Ntar ya nak, belum matang. Ngucur air mata si Umar. Terus pulang satu orang sahabatnya ini diperintahkan pokoknya tuh ambil gandum, ambil makanan. Itu begitu Pak. Kalau kita kan enggak. Dapat yang murah suruh bayar juga. Betul. Antri lah. Desok-desok. Bawa anak, injek-injek, akhirnya dapat kagak mati dia. Sekarang sudah Umar cari. Jadi kalau kita mau sedekah jangan manggil orangnya, anterin. Itu akhlak mulia Nabi Muhammad sampai ditularkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau mau kasih sesuatu sama orang Pak, anterin sama orangnya. Jangan orangnya kita sudah. Kita datang ke rumah, mau apa? Pembagian sembako, ayo berdesak-desakan. Ini pengen disebut-sebut, apa pengen benar-benar sedekah? Pengen disebut, pengen dilihat. Oh cuma lagi bagi-bagi sembako siapa? Haji Anu pokoknya. Kalau orang ngumpul ramai di rumahnya, iya, desek-desekan, mati, sakit orang. Nenek tua lagi, ya Pak, nenek. Gitu. Jadi Rasulullah kalau bagi sesuatu sahabat udah anterin Pak. Kita pengen bagi sesuatu ke orang, anterin. Jangan pakai orangnya dipanggil ya. Itu akhlak mulianya Rasulullah SAW. Itu pemimpin tuh Pak yang begitu. Ya, yang begitu. Mudah-mudahan Allah kasih Pak pemimpin yang benar-benar bertakwa. Rasulullah SAW, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. والدينا شافنا وعلمنا وعلانيتنا وتعالى في قلوبنا استر عيوبنا شر قلوبنا وصدور نور قلوبنا صلح عملنا واستهل امورنا امور الدنيا بالميسار والاخره بالمغفره اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعا مرحوما وفرقا من بعده فرقا معصوما ولا تجعل فينا لا منا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وجب sekalian astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim wa atubu ilaih wa atubu ilaih wa atubu ilaih tawbatan nasuha amin amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.